warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students of 8th grade. Welcome to my class, my English class with me, Miss Nurul Aini. How is everything? I do hope everything is fine. Saya berharap semuanya baik-baik saja. My students, are you ready for the lessons today? If you are ready to study for the lesson today, please prepare your book, your notebook, and then your pen, and don't forget to take your attendance. Jadi disiapkan bukunya, alat tulisnya, kemudian jangan lupa untuk absensi di link online yang sudah disediakan. Alright, my students, let's start the lesson by praying together. Pray start. Pray finish. Well, my students, I do hope, saya berharap kalian tetap semangat belajar and then enjoy the materials. Nikmati atau pelajari dengan benar materi yang akan saya berikan hari ini. Here are our materials. My students, for the first, untuk pertama saya ucapkan selamat datang di kelas 8. Ya, ingat kalian sudah memasuki level atau fase berikutnya di kelas 8. Untuk itu belajarnya harus lebih baik lagi daripada waktu kalian kelas 7. Well, my students, maybe I did not teach you on the last semester. Mungkin saya tidak mengajar kalian pada saat semester kemarin. So let me introduce myself. Biarkan Bu Ani memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bu Nurul Aini yang nantinya akan mengajar kalian bahasa Inggris selama 1 semester ini. And what we have in this chapter, apa yang kita pelajari di chapter yang pertama ini? Sebelum itu, kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Our basic competence. Di sini ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama dengan kode 3.1 yang merupakan kompetensi dasar untuk pengetahuan. Kemudian yang kedua dengan kode 4.1 merupakan kompetensi dasar dari keterampilan. Jadi ada 2 penilaian, pengetahuan dan keterampilan nantinya. Namun yang akan kita bahas di materi ini adalah KD pengetahuan terlebih dahulu atau 3.1, yakni menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan must dan should. Nah, di akhir kalimat ini ada unsur kebahasaan must dan should. Jadi nanti kita fokus pada penggunaan kata must dan kata should yang digunakan untuk ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait dengan ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan. And then, what will you get? Apa yang akan kamu dapatkan manfaatnya dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, bisa menambah pengetahuan kalian dalam bahasa Inggris tentunya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar dalam berkomunikasi. Our lessons for today is about, jadi ada 2 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah giving suggestion, and then the second, yang kedua, stating rules and obligation.
What is giving suggestion and what is stating rules and obligation? Apa itu giving suggestion? Apa itu stating rules and obligation? Giving suggestion in bahasa diartikan sebagai memberi saran. Jadi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai memberi saran. Kemudian nanti kata yang kita gunakan adalah kata should yang diartikan seharusnya atau sebaiknya. Kemudian stating rule and obligation in bahasa dalam bahasa Indonesia means diartikan menyatakan aturan dan kewajiban. Kata yang digunakan nanti adalah must yang diartikan harus atau wajib. Kemudian mustn't ini merupakan singkatan dari must not yang artinya dilarang. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah giving suggestion, memberi saran. Open your book on page 34. Bagi yang sudah punya e-booknya bisa dibuka pada halaman 34 ya. Kemudian yang belum punya bisa mengunjungi situs atau website perpustakaan kita Barun Amik, kemudian bisa di-download buku e-booknya. On page 34 pada halaman 34 di sini ada kalimat ya, seperti yang ada di situ. Perhatikan cara bacanya, kemudian perhatikan kata should yang dicetak tebal on the board ya. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask question in English. You should answer question in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you. I'm sure you are ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you. Kamu bisa perhatikan kalimat-kalimat yang digunakan di situ ya. Bisa dilihat di bukunya tadi. Kalau kita lihat dari kalimat yang ada tadi, di situ ada beberapa kalimat yang menggunakan kata should. Examples, you should greet me and your friends in English. Kalian sebaiknya menyapa saya dan teman kalian atau temanmu dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, you should ask question in English. Kamu sebaiknya atau seharusnya bertanya dalam bahasa Inggris. You should not be ashamed to use English with me. Kamu tidak seharusnya malu untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya. Nah, ini beberapa kalimat yang menggunakan should or should not yang dicontohkan tadi. Sehingga dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan pola kalimat untuk memberi saran dengan menggunakan kata should. Nah, ingat dalam bahasa Inggris ada 3 pola kalimat, yaitu pola kalimat positif atau kalimat berita, kemudian pola kalimat negatif atau menyangkal, biasanya ada kata not atau tidak, kemudian kalimat tanya ya, yang fungsinya untuk bertanya. Perhatikan pola kalimatnya di situ, ada subjek yang seperti kita tahu ada I, we, you, they, he, she, dan it. Kemudian diikuti dengan should sesuai dengan pola kalimatnya, negatif, positif, atau tanya. Kemudian ada kata verb di situ. Apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja, apa itu kata kerja? Kata yang menunjukkan aktivitas seperti membaca. Kalau di contoh tadi ada kata greet, ada kata ask ya. Kemudian diikuti objek. Objek itu bisa orang, bisa benda.
Well, this is the other examples of giving suggestion. Di sini ada dua orang, yang satu ya menggambarkan bahwa dia sedang sakit gigi. Nah, kira-kira kalau kita ada teman yang sakit gigi, apa yang kita sarankan? Oke, good. Di situ disarankan you should go to the dentist. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi. Is it clear for you for the first materials? Sudah jelas anak-anakku untuk materi yang pertama, giving suggestion? If it is clear for you, kalau sudah jelas, we go to the second. Kita ke yang kedua, yaitu stating rules and obligation. Menyatakan aturan dan kewajiban. Nah, di sini kamu bisa melihat di buku kalian pada halaman 40, page 40, ya. Ada kalimat di situ. Perhatikan kalimat-kalimatnya, diamati, kemudian dipahami maknanya, ya. We must wear a uniform every day, from Monday to Tuesday. We must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the Scott uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place at any time during the school hours. Di situ ada kalimat-kalimat yang menggunakan kata must dan must not. Kalau kita simpulkan dari kalimat-kalimat ini, ya, ada kalimat di situ we must wear uniform every day. Kita harus mengenakan seragam setiap hari. And then we must not wear sandals during the school hours. Kita tidak boleh atau dilarang memakai sandal selama jam sekolah. Itu rulesnya, kan biasanya begitu ya. Nah, dari sini kita bisa amati sehingga pola kalimat menggunakan must bisa kita lihat tadi hampir sama dengan menggunakan kata should. Tolong untuk tadi pola kalimat dan contoh yang penggunaan kata should ataupun must ini kalian catat di buku catatannya masing-masing sebagai catatan hari ini. Nah, ini contohnya. Di sini ada dua gambar, ada sampah berserakan, kemudian ada temannya yang mengatakan you must not litter. Kamu dilarang membuang sampah sembarangan. And then di era sekarang, karena kita menggunakan menerapkan prokes ya selama pandemi, dia mengatakan we must wear a face mask. Kita harus memakai masker wajah atau masker. Gunakan masker kemanapun untuk menjaga kesehatan kita supaya tidak tertular virus COVID-19. Well, my students, don't forget to write. Jangan lupa untuk menulis materinya tadi di buku catatan sekali lagi. And then let's have a practice now. Kita ada latihan di sini. Yang pertama, ini juga ada di buku kalian on page 37 di halaman 37. Tugas ini nanti tolong dicatat di buku tugas, write on your task book di buku tugasnya, and then answer it, jawab. Kemudian take a picture, di foto, and send it to the link. Ya. Kemudian kirim ke link yang nanti untuk penugasan. Yang pertama, make your suggestion based on the situation given. Jadi di sini ada beberapa situasi yang sudah dicontohkan, ada dua di situ.
Kemudian yang lainnya silakan dilengkapi ya. Ada situasi, kemudian kalian disuruh membuat saran berdasarkan situasi tersebut. Kemudian yang kedua, choose the right answer. Ada 2 pertanyaan dan you have to choose. Kalian disuruh memilih jawaban yang benar. Let's go to the reflection, my students. Untuk refleksi hari ini kita bisa simpulkan bersama-sama. Nanti ini juga dicatat di buku tugasnya sebagai bahan literasi kalian. Sudah paham terhadap materinya atau belum? Yang pertama, the activities I like most were. Aktivitas yang paling saya sukai adalah. Kemudian, the activities I found most difficult were. Aktivitas yang saya paling kesulitan apa? Kemudian, what I need to do better. Apa yang seharusnya atau perlu saya lakukan lebih baik lagi. Oke, ini nanti tolong dijawab di buku tugasnya juga. Well, my students, that's the end of the lessons. Akhir dari pembelajaran hari ini. Thank you for your attention. Terima kasih sudah mengikuti materinya, kemudian tolong benar-benar dipelajari ya dan dipahami. Jika ada pertanyaan, you may ask me in the WA group ya. Bisa ditanyakan di grup WA-nya. That's all my student. Thank you. See you next time and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.